sambil mengucap ayat kursi, memperbanyak, insya Allah akan mempermudah dan membuka membuka jalan, mempermudah dari segala macam kesulitan dan membuka jalan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel HBD Production ya. Jadi gimana kabar lu semuanya para sahabatku dimanapun anda berada? Kembali lagi nih bersama di channel HBD Production ya. Gue doain semoga para sahabatku semuanya dimanapun anda berada itu dalam keadaan sehat walafiat ya. Selalu dimudahkan segala urusannya, dibuka selebar-lebarnya rezekinya, dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, brother, sister, and semuanya, kita bahas lagi nih tentang keutamaan dan khasiat dari ayat Al-Quran ya. Biasa di dalam Al-Quran itu, di dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang biasa kita kenal juga dengan ayat kursi ya. Nah, ini di dalam surat Al-Quran, di dalam kitab Al-Quran itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang akan kita bahas itu biasa juga disebut dengan ayat kursi. Mungkin kalian udah paham lah artinya, udah tahu lah ya, udah tahu apa itu bunyi dari ayat kursi. Kok bisa disebut sebagai ayat kursi? Oke, jangan kemana-mana, tetap di HBD Production ya. Jadi kawan-kawan semuanya yang barusan lewat nih belum subscribe, di subscribe lah, like, share, dan komen. Yang udah subscribe cukup di like saja ya. Semoga berkah, insya Allah berkah. Oke kawanku semuanya, sebelum kita mulai, izinkan saya dulu untuk membaca surat Al-Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 255 ya, yang kita kenal juga dengan ayat kursi ya, ayat kursi. Yang mau ikut silahkan ikut ya. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zalladzi yasfa'u indahu illa biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bisay'in min ilmihi illa bima sa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'udduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian semua ikut bareng membaca tadi dan yang mendengarkan mendapatkan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, brother. Jadi kita lanjut ya. Yang tadi saya baca itu adalah surat Al-Baqarah ayat 255 atau biasa juga kita kenal dengan sebutan ayat kursi, yaitu ayat yang diturunkan di Madinah ya. Dimana pada suatu malam pada saat peristiwa hijrah itu, dimana kemuliaan serta kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diturunkan. Jadi ketika ayat kursi itu diturunkan, beribu-ribu malaikat turut beserta mengiringi turunnya ayat tersebut.
Oke, di mana ini juga diambil dari salah satu riwayah ya, dari Muhammad bin Al-Hanafi ya. Itu diriwayatkan bahwasanya ketika ayat tersebut diturunkan, seluruh berhala yang ada di bumi ini berjatuhan. Para malaikat bersujud mengiringinya. Mahkota-mahkota para pembesar saling berjatuhan. Para penguasa menjatuhkan wajah-wajah mereka ke bumi, dan para setan itu berlarian, bertabrakan, kepanasan, dan merasa ketakutan. Luar biasa ya, artinya ayat kursi ketika diturunkan itu beribu-ribu malaikat itu turut mengiringinya. Bahkan seluruhnya itu ya, termasuk setan itu kocar-kacir dibuatnya ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut ya, di sini izinkan saya juga untuk membaca artinya, dari surat Al-Baqarah ayat 255 atau kita kenal juga dengan ayat kursi. Yang artinya di sini dijelaskan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus ya, mengurus makhluknya dan tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Oke, itu ya artinya dari surat Al-Baqarah ayat 255 atau kita kenal juga dengan ayat kursi. Oke, mungkin ada yang bertanya juga, kok bisa ayat Al-Baqarah ini yang ayat 225 ini disebut juga dengan ayat kursi, atau karena ada sepenggalan kalimat kursi. Oke, di sini dijelaskan ya, memang terdapat perbedaan dari para ulama dalam memaknai nama kursi. Akan tetapi perbedaan tersebut itu saling menguatkan pendapat satu dengan yang lainnya. Jadi nggak ada masalah. Yang pertama itu kursi diartikan sebagai ruangan yang sangat besar, di mana kapasitasnya mampu melebihi langit dan bumi. Kemudian yang kedua, kursi diartikan sebagai pemerintahan, kekuasaan, serta kerajaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, itu kursi diartikan sebagai ilmu yang merupakan salah satu sifat Allah Ta'ala. Dengan ilmu tersebut, maka Allah mampu mengatur seluruh ciptaannya. Kemudian yang terakhir itu kursi juga diartikan sebagai simbol keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari makna-makna tersebut itu bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa ayat kursi itu merupakan pondasi kebijakan ataupun hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sebagai sebuah simbol dari kekuasaan yang dimilikinya. Jadi ketika ayat tersebut turun, maka dapat memberikan petunjuk atas sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak. Oke ya, itu penjelasan singkatnya ya. Kalaupun salah ataupun kurang lengkap itu bisa di komen lah di bawah, atau mungkin cari referensi lebih lagi ya. Namanya kita sama-sama belajar. Oke, kita lanjut ke manfaat-manfaat ataupun khasiat dari ayat kursi. Oke, yang pertama itu adalah ayat kursi merupakan ayat-ayat yang paling utama dan mulia ya, dimana ayat tersebut memiliki isi dan kandungan yang sangat mengagumkan, yang ditunjukkan dengan diturunkannya ayat kursi mendapatkan pengawalan beribu-ribu malaikat ya. Dan ketika seseorang membaca ayat tersebut, maka sudah pasti tentu malaikat akan datang dan mendengarkan dan memberikan hormat kepada yang membacanya. Masya Allah ya. Jadi itu bahwa ayat kursi ini merupakan ayat yang paling utama dan mulia. Kemudian yang kedua, ini khasiatnya itu merupakan ayat pembuka bagi segala kesusahan. Oke, dijelaskan di mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah berhenti berzikir dengan ayat kursi, bro. Maka banyak kemenangan yang telah dicapainya pada saat peperangan ya. Pada saat peperangan itu telah banyak sekali. Jadi
memudahkan dibukakan pintu-pintu untuk kemenangannya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmat bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahwa di situ juga dijelaskan, barang siapa yang belajar ayat kursi dan tahu hak-haknya Allah, akan membukakan 8 pintu surga untuknya. Masuk dari pintu mana saja itu dipersilahkan. Jadi luar biasa ya. Jadi kita perbanyak terus zikir kita, zikir sambil mengucap ayat kursi, memperbanyak, insya Allah akan mempermudah dan membuka membuka jalan, mempermudah dari segala macam kesulitan dan membuka jalan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini adalah sebagai perlindungan bagi hamba-hambanya. Jadi ayat kursi ini sebagai perlindungan untuk melindungi kita, hamba-hambanya, hamba-hamba Allah. Di mana di sini dijelaskan Allah menjanjikan perlindungan serta pengamanan bagi mereka yang membaca ayat kursi, sehingga mereka dapat terhindar dari segala bentuk kejahatan, terutama gangguan yang berasal dari jin dan setan. Oke. Jadi seperti proses ruqyah dan sebagainya itu pasti ada yang namanya ayat kursi. Ya, karena dijelaskan di sini memang ayat kursi itu sebagai bentuk perlindungan ya, perlindungan karena Allah sudah menjanjikan bahwa siapa yang membaca ayat kursi itu akan mendapat perlindungan dari segala macam kejahatan, baik itu setan ataupun manusia. Oke, selanjutnya ini banyak sekali ya manfaat-manfaat ayat kursi ya. Yang pertama itu sebagai pengobat ya, sebagai obat karena memberikan manfaat juga, dimana jika kita membaca ayat kursi, melafalkannya, mengamalkannya dan sebagainya, kemudian itu bisa menjadi sebagai penawar rasa obat dengan memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya, karena memang kita sakit itu datang dari Allah dan sembuh juga itu datang dari Allah. Kemudian selanjutnya ini itu menghapus keburukan ya, menghapus keburukan. Jadi ketika kita sering membaca ayat kursi tersebut, maka malaikat akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat segala kebaikannya dan menghapus semua keburukannya hingga keesokan harinya. Tuh ya manfaatnya yang lain. Masih banyak ya manfaat-manfaatnya, khasiat-khasiat di dalam kandungan ayat kursi. Tentu ini hanya penjelasan singkat saja, umumnya saja ya. Jadi intinya kita terus perbanyak ibadah kita sama Allah, terus perbanyak kita mengaji, mengkaji, dan terus memperbaiki diri kita. Insya Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, misalkan ingin masuk surga dan juga dimudahkan dari segala kesusahan dunia dan akhirat, insya Allah semuanya dapat dikabulkan. Oke, mungkin itu saja ya video singkat kali ini. Jika memang bermanfaat silahkan di-share seluas-luasnya atau disebarkan dengan kawan-kawannya, karena ketika kita menebar kebaikan, maka kebaikan itu akan datang ke kita sendiri. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.